IDK 1 ya tentang biolistrik ya. Ruang lingkup yang akan kita bahas nanti diantaranya adalah pendahuluan. Di sini akan mengkaji nanti bagaimana sesungguhnya secara dasar ya listrik itu terjadi pada tubuh manusia. Kemudian juga nanti akan kita lihat bagaimana hukum-hukum yang ada dalam biolistrik tersebut. Selanjutnya juga akan ada nanti kita akan singgung tentang bagaimana kelistrikan yang terjadi di sel, karena sel adalah pembangun utama ya dari tubuh manusia itu sendiri. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kelistrikan di saraf ya, ini di saraf dan di otot ya. Kemudian terakhir nanti kita akan melihat bagaimana kelistrikan yang terjadi di otot jantung ya. Jadi otot jantung sebagai sentral ya kehidupan manusia. Kita akan lihat nanti bagaimana kelistrikan itu terjadi di otot jantung. Di dalam otot jantung ini nanti kita akan juga membahas sedikit tentang elektrokardiogram ya sebagai alat untuk mendeteksi bagaimana kinerja jantung yang terjadi pada tubuh manusia. Oke, ini adalah pendahuluannya. Jadi kelistrikan itu seperti yang saya sudah sampaikan di awal ini adalah dasarnya. Dia memegang peranan penting dalam tubuh manusia. Jadi secara tanpa kita sadari tubuh kita itu mengandung arus listrik sesungguhnya. Maka tubuh manusia di dalam istilah fisika kita mengenal sebagai alat konduktor yang baik ya. Alat konduktor yang baik berarti tubuh kita itu mampu mengaliri arus listrik ya. Jadi arus listrik nanti akan bisa terjadi secara baik ya di dalam tubuh. Bagaimana para ilmuwan menyelidiki bagaimana kejadian arus listrik yang terjadi dalam tubuh itu? Yang pertama, Caldani pada sebenarnya di Louis Galvani dulu ya, pada tahun 1780. Louis Galvani ini menemukan bahwasannya kelistrikan itu terjadi pada tubuh hewan. Jadi setelah dia lakukan uji coba, ternyata di dalam tubuh hewan itu terjadi kelistrikan, ya. Kemudian Louis Galvani membuktikan ya kelistrikan itu ada pada tubuh hewan dengan berangkatnya kedua kaki kata setelah diberi aliran listrik. Jadi ketika mungkin barangkali di SMP sudah pernah melakukan percobaan, mungkin barangkali ya menggunakan mungkin arus dari baterai, kemudian saudara hubungkan dengan katak yang mungkin sudah mati beberapa menit. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan arus listrik itu, maka kaki kata itu akan berangkat. Ya, itu menandakan di dalam tubuh katak yang sudah mati pun sesungguhnya masih bisa mengaliri arus listrik. Ya. Kemudian pada tahun 1856, Caldani dia juga membuktikan apa yang dilihat oleh Louis Galvani ini. Ternyata kelistrikan itu juga terjadi pada otot kata yang sudah mati. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1892 oleh Arons, ya, dia merasakan aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Jadi ketika tanpa tidak sengaja kita memegang ya arus listrik dalam keadaan terbuka, maka kita bisa tersengat arus listrik tersebut ya. Nah, itu menandakan bahwasanya tubuh kita adalah konduktor terbaik ya. Arus listrik yang ada di dalam arus AC maupun DC itu bisa kita rasakan. Itu menandakan bahwasanya arus listrik itu juga mengalir di dalam tubuh kita. Kemudian pada tahun 1899 Van Seynek merasakan terjadinya panas pada jaringan akibat aliran frekuensi tinggi. Ya, jadi ketika kita mendapatkan arus listrik yang tinggi, itu kita sesungguhnya merasakan adanya panas. Ya, adanya panas itu membuktikan bahwa tubuh kita itu adalah konduktor. Ya, kemudian pada tahun 1928, nah ini sudah mengikuti perkembangan zaman, orang sudah bisa menggunakan kuratif atau pengobatan menggunakan shockwave namanya, ya, atau gelombang pendek. Ya. Biasanya kalau sekarang ini digunakan untuk terapi-terapi pasca terjadinya tubuh pasien dihinggapi penyakit ya, atau mungkin barangkali post operasi. Ya, bisa dilakukan pengobatan atau kuratif menggunakan shockwave ini ya. Itu biasanya ada di ruang, kalau di rumah sakit itu di dalam ruang fisioterapi ya. Itu. Sekarang kita lihat ya bagaimana kajian fisika medis ya di dalam mengkaji bagaimana pemanfaatan arus listrik yang terjadi dalam tubuh manusia tersebut. Ya, yang pertama, kita mengenal di dalam hukum-hukum biolistrik itu yang pertama adalah hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm ya pada tahun 1826. Ya.
George Simon Ohm ini mengatakan bahwasanya beda potensial ini adalah V besar, ya. Beda potensial di antara dua ujung konduktor. Jadi kalau seandainya ada dua rangkaian listrik atau kabel listrik sajalah, ya, ada ujung satu, ujung dua, maka di antara dua ujung konduktor tadi akan berbanding lurus ya dengan arus listrik yang melewatinya. Itu dinamakan dengan hukum Ohm. Di mana ketika hukum ini disampaikan, dia melibatkan yang pertama itu adalah V besar. Ya, V besar ini adalah beda potensial. Beda potensial ini kalau di buku-buku SMP saudara itu dinamakan dengan tegangan. Satuannya itu adalah nanti volt, ya. Contoh, ya, baterai itu memiliki 2,5 volt misalnya. Baterai memiliki 5 volt misalnya. Baterai memiliki 15 volt. Itu menandakan yang kita katakan volt-volt tadi itu adalah beda potensial atau tegangan. Kemudian di dalam hukum Ohm ini dia juga melibatkan I, ya. I itu adalah kuat arus listrik, ya. Kuat arus listrik itu satuannya ampere, ya. Jadi kalau tegangan satuannya volt, maka arus listrik itu satuannya adalah ampere, ya. Biasa disingkat dengan A. A-nya A besar. Kemudian di samping itu, hukum Ohm ini juga melibatkan yang dinamakan dengan hambatan, ya. Hambatan itu atau yang kita juga kenal dengan istilah tahanan, ya, itu adalah hambatan, ya, yang dihasilkan ketika arus listrik itu mengalir ya dari satu ujung ke ujung yang lain, ya. Itu dinamakan dengan R, ya, atau hambatan. Satuannya itu adalah Ohm. Semua satuan yang ada di sini adalah satuan dalam satuan internasional. Artinya ketika misalnya di dalam persoalan satuannya belum dalam satuan V, A, dan Ohm ini, maka semua satuan itu harus dikonversi. Nah, itu penting untuk diingat. Ya, karena sering terjebak kita di dalam persoalan, karena satuan belum dalam satuan V, dalam satuan A, dan satuan Ohm, kita kali atau kita bagi saja, ya, maka hasilnya pasti akan salah. Ya, ini tolong diingat. Dikonversi dulu satuannya menjadi satuan V, satuan A, satuan Ohm. Misal kalau dia kilovolt, jadikan ke volt, berarti dikali 1000. Ya, kalau dia misalnya masih dalam miliampere, sementara satuannya ampere, maka dibagi 1000. Ya, begitu juga kalau dia kilo ohm, dia harus ke ohm, maka dikali 1000. Jadi hati-hati ketika kita melihat satuannya belum dalam satuan SI seperti ini. Paham ya, Nabila? Oke, saya lanjutkan. Insyaallah, Pak. Ya, ini hukum Ohm tersebutnya. Hukum Ohm itu ya di dalam konduktor itu dikatakan terdapat elektron-elektron bebas yang dapat bergerak. Jadi elektron itu seperti ini. Elektron itu di satu sisi dia bernilai positif, maka dia dikatakan dengan proton. Ya. Kemudian elektron lainnya itu adalah dia bernilai negatif, ya, atau berkutub negatif, maka dia dikatakan dengan elektron. Jadi sebenarnya baik proton maupun elektron, dia merupakan komponen dari elektron-elektron bebas yang dapat bergerak. Suatu kabel listrik yang saudara punyai di rumah, kalau seandainya dia masih bisa digunakan, alias tidak tidak mati, maka kutub positif dan kutub negatifnya itu saling bergerak seperti ini. Yang bergerak itu adalah proton dan elektron. Ya, jadi kalau dia masih baik-baik saja, maka elektron dan protonnya masih akan selalu bergerak berlawanan arah. Kalau dia bergerak sama arahnya, berarti dia konslet. Ya, itu yang dikatakan kabelnya putus. Ya, jadi konsep kabel putus yang sudah sebut-sebut tadi itu adalah pergerakan elektron dan proton. Ya. Kemudian arah gerakan elektron itu berlawanan dengan arah gerakan proton. Ya. Kemudian gerakan elektron dan proton menimbulkan gerakan muatan listrik. Ketika dia selalu bergerak berlawanan arah seperti ini, maka dia akan menghasilkan arus listrik. Ya, selanjutnya arus listrik berjalan searah dengan gerakan proton. Jadi kalau seandainya nanti setelah menghidupkan lampu, itu biasanya kalau kita sudah menggunakan kutub positif saja, lampunya pasti akan hidup. Walaupun tidak disambungkan ke negatifnya. Karena arus itu bergerak searah dengan arus proton. Paham ya dia? Paham ya? Oke. Ya. Saya lanjutkan. Silakan saja nanti bertanya ya kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Oke. Hukum Ohm itu ya kalau kita buatkan suatu animasi, maka
karena dia merupakan arus, maka dia bisa menggerakkan air dari posisi bawah ke atas, ya. Karena sifat air itu adalah mengalir dari posisi yang tinggi, posisi yang rendah. Tetapi kalau dia menggunakan arus listrik, maka posisi rendah bisa memindahkan air ke posisi paling atas. Maka kegiatan ini adalah merupakan aplikasi dari hukum Ohm tersebut. Ya, bagaimana dia bisa memindahkan air dari posisi rendah ke posisi tinggi? Karena dia menggunakan arus listrik. Ya, air yang dipompa dari bawah, ya, ketika mungkin contoh nyatanya saudara pindahkan bensin, ya, dari drum misalnya ke ketel-ketel kecil, ya, itu sebenarnya saudara sudah menggunakan hukum Ohm. Ya, kenapa? Karena ada arus listrik dan arus air yang bergerak di sana. Ya, saudara hisap misalnya pipa kecil, kemudian sampai minyak itu pindah, ya, hampir ke bagian ujungnya, kemudian saudara taruh misalnya di bagian bejana yang lebih kecil, maka itu dinamakan dengan aplikasi dari hukum Ohm. Ya, kenapa? Karena kita memindahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep utama fisiknya. Ya, air mengalir pasti dari dataran tinggi ke dataran rendah. Sementara sekarang ini kita mengalirkan air dari dataran rendah ke dataran tinggi. Maka kita butuh arus listrik dan kita juga butuh arus air. Kemudian kita juga butuh perbedaan ketinggian, perbedaan potensial. Ya, maka kita baru bisa memindahkan air dari posisi rendah ke posisi tinggi. Paham ya Tessa, ya? Tessa? Oke, ya. Enaknya ya, angguk-angguk saudara itu ya mudah-mudahan paham gitu ya. Ya Tessa? Oh iya, kayak Nabila lah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Bagaimana formulanya? Ini mulai. Mohon saudara buka alat tulisnya ya, pena, kemudian juga buku. Ada, Nabila? Nah, ini kita mulai ini. Kita mulai melihat untuk menentukan ya nilai dari hukum Ohm itu adalah ini rumus utamanya. Perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus, ya, kita sudah lihat di gambarnya tadi, yang dibandingkan itu adalah beda potensial dan kuat arus. Itu mestinya konstan. Ketika perbandingan beda potensial dengan kuat arus dalam posisi konstan, maka kita mendapatkan 3 rumus utama ini. Rumus pertama kita dapatkan R itu sama dengan V per I. Artinya perbandingan tahanan yang terjadi pada bejana yang kita sudah bikinkan tadi adalah perbandingan antara beda potensial dengan kuat arusnya. Jadi R sama dengan V per I. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan formula bagaimana kuat arus yang terjadi padanya, maka I itu sama dengan V per R. Perbandingan antara beda potensial dengan hambatannya. Kalau seandainya yang kita ingin dapatkan adalah beda potensialnya atau V-nya atau tegangannya, maka itu sama saja dengan kita mengalihkan antara kuat arus dengan hambatannya, I kali R. Jadi saya ajarkan saudara untuk menghafal ini. Yang dihafal hanya bagian ini saja. VIR, ya. VIR itu berarti V sama dengan I kali R. Maka kalau ditanya I sama dengan V per R. Kalau ditanya R, maka R sama dengan V per I. Paham? Paham ya? Nah, gitu cara menghafal yang gampang, ya. Ingat saja VIR ini. Maka untuk mendapatkan R dan I, insya Allah bisa kita dapatkan. Ya, V, I, dan R seperti yang saya katakan tadi, V dalam volt, I dalam ampere, dan R dalam ohm. Oke, kita coba melihat bagaimana aplikasinya ketika dia sudah berhadapan dengan persoalan. Ya, ini contoh soal. Lampu dihubungkan dengan konduktor dengan beda potensial 100 volt. Nah, ingat, V-nya 100 volt. Dia akan menghasilkan nanti arus listrik sebesar 5 ampere. Jadi, V-nya 100 volt, I-nya 5 ampere. Pertanyaannya, berapa hambatannya? Ya, maka R sama dengan V per I. Ya, V-nya 100 volt, kemudian I-nya sama dengan 5 ampere, maka 100 dibagi 5 sama dengan 20 ohm. Gampang ya? Maka kita dapatkan besar hambatan yang ada di sini 20 ohm. Nah, yang gampang-gampang seperti ini biasanya nggak keluar dalam ujian. Ya.
Yang keluar dalam ujian itu kira-kira seperti ini. Nah, coba kita lihat contoh soal yang ini. Jaringan otot uterus memiliki tahanan 2,5 kilo-ohm. Sudah mulai ini. 2,5 kilo-ohm ini harus kita konversi dulu menjadi ohm. Maka 2,5 kilo-ohm kalau dijadikan ohm dikali 1000 berarti 2500 ohm. Paham ya? Kemudian tegangan listriknya 120 milivolt. Ini sama. Dia harus kita konversi dulu menjadi volt. Milivolt ke volt berarti dibagi 1000. 120 dibagi 1000 berarti 0,12 volt. Paham ya Nabila ya? Nah, ini udah mulai berkernyit. Jadi 110 dibagi 1000. Ya, maka kita dapatkan 0,12 volt. Sekarang pertanyaannya, berapa miliampere besar kuat arus listrik? Ternyata intinya juga tidak ampere. Tetapi kita harus dulu cari berapa ampernya. Nanti kita konversi menjadi ampere. Berarti I sama dengan V per R. V-nya 0,12 volt, R-nya 2500 ohm. Maka kita dapatkan, coba di apa, Desa, ada yang ada kalkulator di rumahnya? Ada nggak? Rin? 0,00048, Pak. 0,00048 ampere ini kan, Rin ya. Sekarang kita jadi Pak. ke miliampere. Ya, berarti dia dikali 1000. Berapa, Rin? Kali 1000, Rin. 0,048, Pak. Nah, hasilnya berarti hasilnya adalah 0,048 miliampere. Jadi besar arus listriknya adalah 0,048 miliampere. Paham dia? Ulhak? Paham dia? Dia Ulhak? Pak, bisa diulang Pak yang pas yang dekat ini Pak, yang 0,12 dibagi 2500. Sekarang ya, saya ulangi. Yang pertanyaannya di sini adalah berapa miliampere kah? Berarti dia tidak tanya ampere, ya. Dia tidak hanya sampai di sini ditanya, tetapi yang ditanya berapa miliampere. Kita tahu bahwasanya untuk mencari arus, ini kan miliampere ini adalah kuat arus, ya. Kuat arus itu rumusnya adalah I sama dengan V per R. Kita kan udah tahu tadi, V ya, V I sama dengan I kali R. Maka kalau I berarti V per R. V-nya kita tahu tadi nilainya adalah 0,12 volt. Sementara R-nya kita tahu tadi nilainya adalah 2500 ohm, ya. Ini dibagi ini kata Ririn tadi 0,00048 ampere. Ya Rin ya? Tentu kita ini belum selesai. Pak. Kita harus cari dia menjadi miliampere. Ampere ke miliampere dikali 1000. Ya, ini pelajaran SMP ini ya. Nah, ketika dia dikali 1000, kata Ririn nilainya adalah 0,048 miliampere. Baru kita dapatkan besar arus listriknya adalah 0,048 miliampere. Begitu dia. Paham ya? Nah, catatlah dulu ini. Dicatat ya, biar soalnya nanti akan mirip seperti ini, paling angkanya saya ganti. Ya. Angkanya menjadi lebih parah gitu ya, lebih sulit untuk saudara cari gitu. Ya, tapi sayangnya ujiannya online lagi, ini parahnya seperti ya. Saya lihat hasil Pak, mau nanya sekali lagi Pak. Ya, agak curiga saya. Ya Rin ya? Ya Rin? Jangan nyangka Pak mau bertanya Pak. orang gitu kan, pindah-pindah ke yang lain ya. Hasilnya sama itu. Ini dapat aja ke sudah semua nanti ini. Makanya saya kalau bisa offline itu lebih bagus sebenarnya ya. Ya Nabila? Insya Allah Pak. Bisa offline berarti? Ini saudara ini enggak Pak. Enggak, astagfirullah. Kampung ini ya, pulang kampung. Ada di kampung Pak. Gimana deh? Jadi ya orang kota lah, di kota sih tinggal. Kok stay pulang kampung? Stay pulang kampung. Baru pulang kampung Pak. Gila ya, kita cek lihat dan nanti bagaimana ya. Paham ya sampai di sini? Paham ya? Pak mau nanya Pak. Sekarang ya setelah hukum Ohm ya selesai, kita lanjutkan dengan yang kedua di dalam biolistrik itu adalah hukum Joule ya. Tulisannya Joule ya, tapi bacanya Joule ya. Apa itu hukum Joule?
Ya, hukum Joule itu adalah arus listrik, ya, A tadi, yang melalui suatu konduktor dengan tegangan V, ya, dalam waktu tertentu. Waktu tertentunya itu adalah T, akan menghasilkan kalor. Kalor itu dihasilkan dalam dua bentuk. Yang pertama, dia menghasilkan dalam bentuk W. W itu energi. Satuannya nanti Joule. Yang kedua, dia menghasilkan H. H itu adalah kalor itu sendiri. Satuannya adalah kalori. Jadi, nanti di dalam hukum Joule ini kita akan menghasilkan dua hasil ketentuan. Ya, yang pertama adalah energi, itu adalah Joule. Yang kedua adalah H, itu adalah kalori. Maka ketika hukum Joule ini ya kita bahas, ya kita pakai, maka dia melibatkan yang pertama adalah tegangan listrik V. Satuannya itu adalah volt. Dia juga menghasilkan arus listrik I, ya, dengan satuan ampere. Dia juga menghasilkan waktu T, satuannya nanti detik atau sekon. Dia menghasilkan energi, satuannya joule, dan dia menghasilkan energi panas, ya, atau H, satuannya adalah kalori. Paham ya? Mohon nanti dicatat ya, atau nanti ini kan saya rekam ya, nanti saya bagikan ke saudara untuk bisa disimak kembali, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Di dalam hukum Joule ini ada hubungan-hubungan ya yang dituangkan ya ketika kita menggunakan hukum Joule ini. Ya, formula pertama yang kita lihat itu adalah energi ya atau W itu sama dengan V kali I kali T. Beda potensial dikali kuat arus dikali dengan waktu. Ya, satuannya nanti Joule. Maka secara gampang kita bisa mengkonversi satuan energi ini menjadi kalori ya dengan mengalikannya dengan faktor 0,24. 0,24 ini adalah faktor pengali sehingga dia berubah menjadi H. Energi panas ya. Kalau ini energi biasa saja, ini adalah energi panas. Maka karena dia energi panas, satuannya adalah kalori. Ya. Jadi kalau saudara membakar misalnya lemak tubuh ya, menggunakan misalnya ya mengkonsumsi apa, itu sebenarnya kita membakar ya lemak tubuh itu menggunakan H ini. Ya. Oke. Oke, kita lihat ya contoh soalnya. Ya, contoh soalnya. Pada aktivitas otot skelet ya selama skelet ini skeleton ya, skeleton itu berarti otot ya. Otot ya dan rangka sebenarnya ya. Selama 15 menit berapa kalorikah energi yang dihasilkan? Jadi di sini ada T. T-nya 15 menit. Satuannya belum dalam sekon. Maka kita harus konversi dulu menjadi sekon. 15 menit menjadi sekon berarti 15 dikali 60 detik ya. Nah, berapa dia? Ya, jadi nanti ini 15 kali 60. Coba nanti cari ya berapa. Kemudian nanti jika beda potensial dalam serabut otot sebesar 100 mV, ini 100 mV juga harus dikonversi menjadi volt. 100 mV ya menjadi volt berarti dibagi 1000. 100 dibagi 1000 berarti 0,1 volt. Ya. Kemudian sedangkan hambatan pada serabut otot itu sebesar 3 kilo-ohm. 3 kilo-ohm harus kita konversi menjadi ohm, berarti dikali 1000. Coba kerjakan ini. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ya, dia, coba kerjakan dia. 15 menit berarti 15 kali 60 sama dengan berapa? Ini 100 mV berarti 100 dibagi 1000 voltnya. Ya, 0,1 volt ini. 3 kilo-ohm menjadi ohm berarti 3 kali 1000 berarti 3000 ohm. Oke, Tessa? Berarti dikali 1000 semuanya, Pak? Oh, tidak. Tidak semua ya. Kalau menit berarti kan tadi ke detiknya 60. Berarti ini 15 kali 60 ya. Tidak semua kali 1000. Lah dia. Tidak semua ya, Tessa ya. Ini berapa, Tes? 900 sekon. Oke, ini berapa, Tes? 0,1 volt, Pak. Oke, ini berapa, Tes? 3000 ohm. Oke, ya cocok ya, Tessa. Ya seperti yang dibikin Tessa tadi ya dia. Nah, sekarang coba perhatikan. Yang ditanya sekarang adalah apa katanya? Pada aktivitas berapa kalorikah? Berapa yang ditanya adalah H. H itu kita tahu tadi rumusnya adalah 0,24 faktor pengali dikali dengan V dikali I dikali T. I-nya nggak ada ini. Ya.
Kuat arusnya belum ada. Maka kita gunakan hukum Ohm yang tadi, di mana I itu sama dengan V kali per R. Ya. V-nya tadi adalah 0,1, kemudian R-nya adalah 3.000, berarti 0,1 kali 3 bagi 3.000 berapa, Tes? Ayo, di berapa nih I-nya? Berapa ampere? 3,33 Pak. Ya, 3,3. Kata siapa itu? 3,33, Pak. Oke. Iya, benerin? Iya Pak. Iya Pak. Kalau sudah benar ya, kita masukkan ke sini, Rin. Ya. Nah, kita tinggal kalikan dengan faktor P kali, ya. Nah, dikali V-nya 0,1, I-nya 3,33 kata Ririn tadi kan. Nah, dikalikan pula dengan T. T-nya itu 15 kali 60. Berapa tadi, Tes? 500 ya, Tes saya? 900 Pak. 900. Jadilah ini, Rin. Nah, berapa, Rin? Hasil semuanya? Bentar Pak. Oke, kalau sudah benar ya kita bungkus ya. Dan jadi Batak juga saya ngajar sekarang. Ya, enggak apa-apa. Oke, gampang ya. Nabila jangan kerenyit-kerenyitkan kening Nabila. Jadi kacau ya. Enggak, Bang. Berpikir, Bang. Jangan terlalu berpikir ya. Siap, Pak. Rani, Hasilnya Pak 0,07192 Pak. nah, sama semua. Dia harus sama semua ya, karena satu guru satu ilmu sama nilainya ya. Kalau berbeda nilainya salah. Ya. Sama Pak. Nah, Nabila langsung sama aja, carinya nggak ada. Ya Allah. Ya Allah. Diana gimana Diana? Diana? Sama Diana? Sama Pak. Alhamdulillah. Kalau Diana, Berapa hasilnya Pak, kawan? kalau Diana agak yakin saya. Ini Nabila sama pula carinya aja enggak. Iya kan Nabila? Pak, saya sudah berusaha mencari, Pak. Iya, Pak, serius ya Allah, Bapak tidak percaya. Percaya, masa saya nggak percaya pada Nabila? Rani mana Rani? Rani kalau udah mencari-cari, Rani hilang aja ini. Gimana? Tadi Pak. Nah, ini tuh dua saya. Bararan hasilnya? Nah, kan? Nah, baru dibukanya bukunya. Ya Allah. Parah hasilnya. Emang nampak deh Pak Turan. Berhasilnya. Wah, Pak, belum. Afifah. Nah, ini bantu serius betul. Ini bantu misalnya. Fifa berapa hasilnya Fifa? Nah, berapa hasilnya? Afifah dicalinya apa belalangnya matus. Afifah yang mana Pak? Afifah 2 Pak. Oktari ya, yang lagi ngomong Oktari. Afifah 2. Dicaliannya sih apa memang nampak deh Pak tuh. Mata kepala kabur. Ya Allah. Berapa hasilnya Viva Oktari? Lagi proses Pak, bentar Pak. Gebi, mana Geb? Gebi pasti tanya baru kan. Bentar Pak. Cynthia, hanya harus disapu saudaranya. Afifah Jasmine lah merah sih saudaranya. Gambarnya. Afifah Jasmine. Halo. Oke, nanti saudara, kalau seandainya ini saya pakai Zoom gratisan ini, nanti kalau seandainya keluar kita silakan segera gabung lagi ya. Ya Diana? Baik Pak. Ini sudah selesai? Ini kok Ririn berapa hasilnya tadi Ririn? 71,28 Pak. Beda, berarti tadi itu nggak percaya saya. 71,28 ya Rin ya.
Nah, ya, ayo yang Iya, sama, Pak. sama dengan Ririn, ayo siapa? Nabila, Nabila berapa Nabila? Saya langsung 71,8 Nabila. Ya, dia harus ini ya, harus dicek ya dengan yang lain ini. Kalau kata Ririn nilainya 71,28. Nabila berapa Nabila Natasha? Nabila? Nabilanya galak-galak. Iya, Pak. Karena Nabila hasilnya. Tunggu, Pak. Payah Pak kalau Zoom tuh. Apa Anda bisa kasih tuh kan? Tahyole di bawah indak Rani. Ran? Nah, nanti nan Rani kok senyum-senyum panjang aja. Nan pena di atas banyak di pernah di bawah. Bararan? Berapa hasilnya Ran? Hanya. Lagi proses. Nah, Lagi proses, Pak. ya Allah, lagi proses itu pena di bawah Ran. Proses di atas tarikh pena aja Ran proses itu. Ya Allah. Kalau kacik kawan apa? Oh Tuhan. Ersa? Berapa Ersa? Ersa Meita Irwan. Berapa hasilnya? Lagi dicari, Pak. Allah. Tapi prosesnya benar ya. Ini berapa Ersa? Ini berapa menit detiknya? Ya Ersa. Ayo, ini berapa? 900, Pak. 900. Rin tadi ini berapa Rin? Rin, Apa, Pak? ini berapa Rin hasilnya? 15 kali Yang 6. di T, Pak. Ya, berapa? 15 kali 60. 900, Pak. Oke, sama ya. Ini berapa, Rin? Biar sama dengan teman yang lain ya. Ini berapa, Rin? 0,1, Pak. Oke, ini berapa, Rin? 3.000. Ini berapa, Rin? 0,1. 3,3. 1,3 ampere, Rin? Iya, Oke. Pak. Oke, berarti ini dikalikan 0,24 dikali V-nya 0,1 dikali I-nya berapa tadi? 3,3, Rin? Iya, Pak. Dikali dengan T-nya 900. hasilnya di sini. Harusnya seperti itu, Rani. Lain tidak dapet WA dari Rani kan? Barah hasil fotoan. Ada? Nah. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Jadi ini ingat nanti ya. Kalau seandainya yang ditanya itu adalah energi saja, dia hanya faktor V kali I kali T saja. Kalau ditanya nanti adalah energi panas atau kalorinya, maka yang menjadi faktornya adalah 0,24 kali V kali I kali T. Satuannya nanti juga akan berubah. Kalau ini nanti joule ya, satuan akhirnya joule. Kalau ini nanti satuan akhirnya adalah kalori. Ya, jadi kalau di sini kan hasil akhirnya kalori ini. Kalau nanti ada satu lagi misalnya intinya adalah W, maka satuannya nanti adalah joule ya, seperti itu. Mohon diingat ya, jangan salah pemahaman ya. Kalau salah pemahaman salah dia ya. Karena fisika itu sebenarnya kelebihannya di sana ya. Kalau salah penulisan, salah satuan, itu salah nilainya. Ya. Walaupun kita sudah panjang-panjang bikin ya, tapi ternyata di bawah dibikin misalnya yang ditanya adalah energi yang harusnya satuan joule, saya bikin kalori, salah dia. Ya. Ya Tessa? Tessa begadang malamnya. Udah ngantuk kayaknya. Ya, Tes? Oke. Kita lanjut ya. Ini adalah kelistrikan di sel ya. Jadi ingat ya, pembangun tubuh utama yang ada di dalam tubuh kita, tubuh manusia itu adalah sel. Sel itu terdiri dari setidak-tidaknya ada komponen utama. Ya, komponen utama itu adalah nukleus, ya, kemudian juga ada ribosom endoplasma, kemudian ada retikulum endoplasma, ya, kemudian juga banyak yang lain, ada ribosom, lisosom dan lain sebagainya, yang merupakan itu adalah faktor kelistrikan utama di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau seandainya saudara punya rasa, ya, saudara misalnya teraba kemudian saudara merasakan sesuatu, itu cikal bakal utamanya itu adalah pada sel-sel yang ada pada tubuh kita. Ya, sel itu berada jumlahnya triliunan yang ada di dalam tubuh, dan sel itu ada di setiap tempat di dalam tubuh kita.
baik itu di kulit ya maupun di dalam ya bagian dalam tubuh ya, dia memiliki sel. Dan kelistrikan itu ada di seluruh sel ya yang ada di dalam tubuh kita. Jadi makanya kita sebagai konduktor terbaik ya yang diciptakan Tuhan karena kita memiliki kelistrikan yang ada di dalam sel tadi. Bagaimana kelistrikan di sel itu? Sel itu dibatasi oleh membran sel dan jaringan lipid. Ya. Membran sel dan jaringan lipid ini dia bersifat isolator. Isolator adalah zat yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau arus listriknya tidak baik. Ya. Di sel itu, di lingkungan sel itu terdapat kation-kation. Kation-kation itu adalah bagian terpenting penyusun sel kelistrikan di sel tubuh. Ya. Dia memiliki kation-kation dan juga memiliki anion-anion. Ya. Sama dengan hukum Ohm tadi, dia memiliki proton dan elektron. Ya. Jadi kation itu dan anion itu dia merupakan pasangan yang ada di dalam tubuh. Ya. Artinya kalau pasangan kation dan anion ini berada seimbang di dalam tubuh seperti halnya pada hukum Ohm tadi, maka kulit kita dalam keadaan sehat. Ya. Tetapi kalau jumlah kation dan anion ini berbeda di dalam tubuh kita, inilah yang menyebabkan sel mati di dalam tubuh. Ya. Jadi kalau seandainya saudara bilang, sel saya tidak sehat, ya pasti sakit seperti itu menandakan jumlah kation dan anionnya itu tidak seimbang lagi di dalam tubuh. Ya. Maka faktor apa yang memegang peranan penting di dalam tubuh kita? Yang penting di dalam tubuh kita itu adalah kation dan anionnya adalah Na+ dan K+. Ya. Bagaimana distribusi kedua jenis ion ini di dalam tubuh? Di dalam intrasel, di intrasel, ya, konsentrasi Na+ itu berkisar 14, ya ini tolong disimak cara saya membacanya ya. Konsentrasi Na+ itu berkisar 14 milliequilibrium, ya. Jadi MEq ini adalah milliequilibrium per liter, ya. Milliequilibrium per liter ini artinya adalah konsentrasi Na+ yang setimbang di dalam intrasel. Ya, dia memiliki nilai 14 milliequilibrium per liter. Ya. Sementara konsentrasi K+ itu berkisar 140 milliequilibrium per liter. Artinya di dalam intrasel dominan itu adalah K+. Nah, ini harusnya ya. Jadi kalau seandainya terjadi perpindahan secara alamiah, maka konsentrasi K+ ini harus lebih dominan berada di intrasel. Paham ya? Kemudian di ekstrasel atau di luar sel, konsentrasi Na+ itu yang lebih banyak atau dominan. Dia bernilai 142 milliequilibrium per liter. Ya, sementara konsentrasi K+-nya hanya bernilai 4 milliequilibrium per liter. Ya. Jadi di ekstrasel dominan itu adalah konsentrasi Na+. Jadi perhatikan ini, secara alamiah di dalam intrasel itu dominan adalah K+. Dan di dalam ekstrasel yang dominan itu adalah Na+. Ya. Artinya keberadaan ion-ion K+ dan Na+ itu ya berada sesuai dengan di mana dia ditempatkan atau di mana dia dilihat. Kalau dia di intrasel, maka K+ menjadi ion yang dominan. Sementara pada ekstrasel, maka yang dominan itu adalah Na+. Paham ya? Kita lihat. Jadi ya simpulannya Na+ itu adalah kation utama ekstrasel. Ya karena memang dominan di sana. Sementara K+ adalah kation utama intrasel. Karena seperti yang kita sudah lihat tadi, dominan yang berada di intrasel itu adalah K+. Dalam keadaan istirahat ya, terjadi perpindahan ion. Ya, perpindahan ion itu bisa saja terjadi secara difusi akibat perbedaan konsentrasi ion. Ingat ya, ketika suatu konsentrasi berbeda di dalam suatu daerah, maka bisa saja terjadi peristiwa difusi ini. Ya. Jadi difusi ini syaratnya adalah terjadi perbedaan konsentrasi ion plus. Tadi di intrasel dominan adalah K+, di ekstrasel dominan adalah Na+. Maka K+ dan Na+ bisa saja berpindah. Kenapa dia bisa berpindah? Karena salah satu perpindahan itu terjadi secara difusi. Apa yang menyebabkan? Karena terjadi adanya perbedaan konsentrasi ion. Ya, nah, ini dinamakan dengan perpindahan yang terjadi secara alamiah. Ya.
Ada lagi perpindahan yang tidak terjadi secara alamiah. Perpindahan itu dinamakan dengan transport aktif. Transport aktif itu artinya pompa atau perpindahan kation tadi memerlukan energi. Ya. Untuk dia berpindah itu memerlukan energi. Kenapa dia memerlukan energi? Karena terjadi pada dua tempat yang tidak signifikan perbedaannya. Atau sesungguhnya dia sudah padat, ya kita pindahkan ke tempat yang padat. Untuk memindahkan ke tempat yang padat itu tentu kita memerlukan tambahan energi. Maka tambahan energi inilah yang dikatakan dengan transport aktif. Contoh ini, coba perhatikan. Na plus dipompakan ke spasi ekstrasel, padahal di spasi ekstrasel itu dominan Na plus. Maka kalau kita mau melakukan seperti ini, tentu kita memerlukan energi tambahan. Ya, energi tambahannya inilah yang dinamakan dengan transport aktif. Atau K plus dipompa ke spasi intrasel, padahal di spasi intrasel itu K plus sudah dominan. Seperti itu. Pada peristiwa apa ini yang terjadi pada tubuh kita? Misal saudara mau hidungnya kan sudah agak mancung tuh, mau dimancungin lebih mancung misalnya. Padahal di dalam sel itu kita perpindahannya itu harusnya terjadi secara difusi saja ya, alami. Ya. Ketika kita ingin membuat suatu hal yang berbeda yang terjadi pada tubuh, maka kita memerlukan transport aktif ini. Ya. Maka ketika memancungkan ini, maka kita butuhkan misalnya yang harusnya Na plusnya berada di ekstrasel, kita tambahkan Na plus di sana. Atau di K plus dia itu dominan adalah intrasel, kita tambahkan K plus di sana. Sehingga ketika kita melakukan penambahan-penambahan seperti itu, maka kita merubah bentuk sel tadi. Ya. Jadi kalau saudara mau lebih putih, ya, lebih mancung hidungnya, ya, nah itu sebenarnya adalah kita membuat ya perubahan yang terjadi pada sel-sel ini. Ya. Pada keadaan Na plus dan pada keadaan K plusnya, ya, yang harusnya Na plus itu adalah kation utama ekstrasel, ditambahkan lagi. K plus merupakan kation utama intrasel, ditambahkan lagi. Oke, begitu ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ini karena sudah mulai masuk ke bagian-bagian aplikatif di dalam kajian kelistrikan di dalam tubuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gaby, mungkin? Gab? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Siapa mungkin yang ada di dalam hatinya mau bertanya? Tessa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Zahra? Nih, Tidak agak ada, Pak. bertanya lah, biar agak hidup juga. Ini nanti stres adalah ini sebentar lagi kita masuk lagi ke pembahasan angka. Deb, Kutnadila. Debbie, ada pertanyaan, Deb? Tidak, Pak. Afifah? Tidak, Afifah. Afifah Oktari, ya. Allah, lupa saya. Afifah, aduh, Pak. Ya. Afifah ada yang bertanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Coba, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ada nggak di antara saudara yang pakai misalnya kosmetik yang bertujuan untuk misalnya memutihkan kulit? Nah, ada tes? Insya Allah sudah menerima diri sendiri, Pak. Alhamdulillah, itu yang terbaik itu ya, Tessa. Ini kalau laki-laki saya yakin gitu ya, itu benar jujur itu ya. Jangankan kosmetik ya, beda aja enggak ada. Nah, tapi kalau Tessa ya ragu saya ini apa? Rani itu ragu saya. Afifah, Jasmine pernah pakai? Mungkin bisa kita diskusi nih. Saya ingin menerangkan bagaimana kelistrikan di sel ini kalau kita menggunakan transport aktif ya. Jadi ketika saudara menggunakan misalnya pemutih wajah, Cynthia pernah pakai Cynthia? Enggak, Pak. Enggak ya. Apa ini wajah saudara alami semua sebenarnya. Rani pernah Ran? Enggak, Pak. Nah, ya. Nah, ada yang bisa saya contohkan di sini ya. Wajahnya alami semua. Debbie yang saya kira ternyata enggak juga. Kalau Diana?
Nggak ada pakai skincare, Pak. Masya, nggak skincare dong yang Air uduk, Pak, air uduk. nggak skincare boleh ya. Skincare itu kan menjaga kulit dari terik sinar matahari itu boleh ya. Kurnia, ada ya. Rin, Enggak, Pak. enggak ya Rin? Enggak, Pak. Aduh, pakai badak FIFA sih setelah itu. Badak my baby, Pak. Air uduk, Pak, air uduk. Ya. Kalau dia namu apa? Bismillah, air wudhu, Pak. Air uduk. Ya Allah, kalau yang dipakai kan ya. Aduh ya. Jadi ya, kalau tidak ya kita ini aja lah ya. Bagi yang mau berencana nyoba nggak usah ya, karena memang nanti akan ngefeknya itu bahaya tuh. Apalagi kalau sekarang kalau pemutih pemaksaan itu banyak mengandung yang dinamakan merkuri ya. Merkuri ini parahnya dia bisa mengangkat ya bagian sel paling atas ya, epidermis kulit itu bisa diangkat, bahkan juga bisa mengakibatkan terjadinya kanker kulit ya. Jadi janganlah ya. Terimalah seperti yang dikatakan dia tadi ya, apa adanya, yang menerima ciptaan Tuhan, karena kita itu adalah manusia itu adalah ciptaan paling sempurna ya. Nabila. Nah, Iya, Pak. bila dia pakai skincare lah dari tadi muku sih dia pun katanya lah rancak muku tak percaya. Nabila pakai air uduk aja, Pak. Alhamdulillah, wanita soleha yang mudah-mudahan segala amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pak, belum lagi, Pak. Amin. Ada yang bertanya kan mungkin? Silakan. Ayolah diskusi. Ini udah bagian saudara ini sebenarnya. Bagian-bagian kesininya sudah bagian aplikatif ya. Oke. Tapi kalau tidak nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan pula ya. Sekarang ya, bagaimana sebenarnya kelistrikan sel itu terjadi di dalam tubuh secara baik itu secara alami ya, difusi maupun secara nanti melalui transfer aktif. Kedua-duanya itu ya dia diawali dengan yang dinamakan dengan potensial aksi ya. Potensial aksi membran istirahat itu dia bernilai nanti kalau saudara lihat ya, nilai kelistrikan tubuh itu ya dia dimulai dari nilai minus 90 milivolt. Dan minus 90 milivolt ini berarti terjadi peristiwa polarisasi di sana. Kemudian ketika diberikan rangsangan pada membran sel ini, maka potensial aksinya terjadi. Ya, potensial aksi terjadi berarti dari minus 90 itu dia akan naik nanti ke atas. Ya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu yang pertama mula-mula kondisinya polarisasi tadi ya pada minus 90 milivolt. Minus 90 milivolt ini berarti membran sel dalam keadaan istirahat. Ya. Tidak ada terjadi rangsangan, ya tidak terjadi kenaikan beda potensial dan lain sebagainya, sehingga sel dalam keadaan ini terjadi istirahat ya. Kemudian ketika stimulus terjadi ya, jadi ketika dia polarisasi, stimulus itu adalah rangsangan ini bisa terjadi tanpa disadari maupun disadari oleh sel itu sendiri ya. Kalau dia disadari berarti dilakukan transfer aktif, memang diberikan kejut listrik misalnya atau apa ya, atau diberikan konsumsi makanan ya, sehingga terjadi polarisasi, stimulus terjadi ya. Stimulus ini seperti yang disampaikan di slide ini, dia terjadi bisa saja secara mekanik, secara kimia, secara listrik maupun panas ya. Jadi kalau seandainya saudara menggunakan bedak merkuri yang saya sampaikan tadi, maka stimulus itu terjadi karena adanya perubahan kimia ya. Atau secara mekanik misalnya saudara lakukan pijatan. Kan sekarang tuh banyak tuh produk-produk China itu massage ya untuk memancungkan hidung ya. Masyet itu untuk memperindah bibir ya, memperindah pipi ya, itu bisa ya. Maka stimulus yang dilakukan seperti itu dilakukan secara mekanik, ada gerakan-gerakan yang dilakukan, atau secara olahraga ya, atau bisa juga terjadi menggunakan panas, misalnya sudah menggunakan short wave tadi ya, short wave gelombang pendek ya yang menghasilkan panas sehingga terjadi stimulus ya. Kemudian ketika stimulus sudah diberikan, maka terjadi depolarisasi. Ya. Repolarisasi dia istirahat tadi, terjadi depolarisasi, dia naik ke atas. Ya. Dia naik ke atas. Ya. Maka terjadi depolarisasi ini, maka di dalam sel itu, awalnya permeabilitas membran sel akan meningkat. Ya. Permeabilitas membran sel akan meningkat, kemudian difusi Na+ ke dalam sel.
ya, difusi Na+ ke dalam sel, kemudian di dalam sel lebih positif sehingga potensial membrannya menjadi 40 mV. Tadi dia minus 90, sekarang dia menjadi 40, berarti dia berada di bagian atas ya, di 40 mV. Kemudian pada bagian atas 40 mV itu dia kembali terjadi repolarisasi. Karena apa? Karena memang pergerakan kelistrikan tubuh itu harus mengikuti sinusoidal namanya ya, ada bukit, ada lembah ya. Ada bukit, ada lembah. Ini yang pelajaran anak IPA ini, apa yang saya ceritakan ini paham ya. Jadi ada bukit, ada lembah itu menandakan bahwasanya pada tahap puncak itu dia terjadi pada potensial membran dalam keadaan 40 mV, kemudian dia ke lembah itu pada keadaan fase polarisasi, di mana membran istirahatnya itu mencapai nilai min 90 mV. Kemudian kembali lagi terjadi repolarisasi, Na+ dipompa keluar, kemudian di dalam sel lebih negatif sehingga potensial membrannya menjadi min 90 mV kembali ya. Jadi mulai dia dari bawah, kemudian dia ke atas ya, kemudian dia kembali ke bawah ya. Nah, ini seperti inilah ya yang saya ceritakan tadi. Jadi dia dari awal, tahap awal minus 90 mV, kemudian dia mencapai titik puncak, threshold namanya, pada 40 mV, kemudian dia kembali lagi ke bawah, repolarisasi lagi. Jadi sel yang baik itu harusnya seperti ini. Perpindahan antara Na+ dan K+-nya itu terjadi secara bergantian ya. Jadi kalau kulit saudara sehat terus ya, tidak mati, tidak terkelupas ya, kulit tangannya terkelupas. Kalau kulit tangannya terkelupas berarti kelistrikan di selnya tidak terjadi secara baik ya. Jadi kalau dia baik seperti ini, perpindahannya seperti ini terus, maka kulitnya sehat. Jadi kalau saudara pernah temukan telapak tangannya misalnya kulitnya terkelupas, ada nggak, Rin? Rin pernah, Rin? Apa, Pak? Tiba-tiba telapak tangannya ada, kalau kata orang kita tuh kulit-kulit ari gitu ya. Begini ya. Pernah, Pak. Nah, itu menandakan kulitnya mati tuh, Rin. Ya. Kalau kulitnya mati, maka kelistrikan sel ini tidak terjadi secara baik ya. Artinya perpindahan Na+ dan K+-nya tidak terjadi secara seimbang. Atau tiba-tiba mukanya menggaris siang ya, bahasa kitanya. Ya, kalau diginikan tanggal epidermisnya. Nah, itu menandakan kelistrikan di selnya tidak berjalan secara sempurna. Nah, semakin sehat kita, maka kulit kita itu tidak pernah tukar kulit ya, tidak seperti ular. Rin pernah tukar kulit? Misalnya di paha, Pak. kaki, atau di bagian tangan, itu ada ya, seperti itu menandakan bahwasanya kelistrikan di selnya tidak berjalan dengan sempurna, artinya kation dan anjingnya tidak seimbang. Nah, jadi kalau dia pahanya, ini bukan daki ya, kalau daki beda lagi ya, ini kulitnya itu memang terkelupas gitu. Itu menandakan bahwasanya epidermisnya tidak seimbang. Paham ya? Diana pernah terjadi di kulitnya? Di tangan, di kaki, atau di paha biasanya ya? Iya, Pak, di tangan, Pak. Ada ya. Nah, kalau ada seperti itu berarti kelistrikan di sel tidak berjalan dengan baik. Oke. Sekarang kita lanjutkan bagaimana pula kelistrikan di saraf dan di otot ya. Berbeda ya, kalau tadi kelistrikan di sel dia hanya memerlukan rangsangan ya atau stimulus ya. Maka kalau dia kelistrikan di saraf dan di otot, nah itu dia memerlukan setidak-tidaknya 2 poin utama. Yang pertama di otot ya, kemudian juga di saraf ya. Di otot berarti dia memerlukan yang dinamakan dengan stimulus ya. Misal ini ya, saudara dicubit. Dicubit berarti itu ada stimulus ya. Kemudian hasil cubitan itu nanti akan menjalar ke bagian saraf. Ya, saraf akan menginformasikan ke bagian hipotalamus, menyampaikan apa yang terjadi pada tubuh. Oh, saya dicubit seperti itu, ya. Sehingga nanti tubuh akan memberikan rangsangan terhadap cubitan yang diberikan oleh orang lain. Misalnya saudara dicubit, balas mencubit, itu berarti kerjaan kelistrikan saraf dan otot. Tapi kalau saudara dicubit, saudara diam saja, ya. Saudara ditekek kepalanya, saudara diam saja, berarti tidak terjadi rangsangan pada saraf. Ya, nah, jadi kalau menokok lagi, itu saudara sehat itu. Saudara ditampar, menampar lagi, itu sehat itu. Saudara disakiti, menyakiti lagi, itu sehat itu. Tapi kalau disakiti kemudian diam-diam saja, itu sudah ada yang terjadi yang aneh itu ya di dalam tubuh ya. Jadi
Kelistrikan saraf dan otot ini itu menandakan bahwasanya kita itu berada dalam keadaan baik, ya. Nah, kita lihat. Ini perhatikan. Di otot, ya, dia ada yang dinamakan dengan new neural junction. New neural junction inilah sebenarnya yang menerima semua stimulus yang ada di dalam tubuh. Misalnya saudara berdiri di pegunungan tinggi yang dingin sekali misalnya. Maka otot menerima rangsangan dingin, kemudian rangsangan dingin itu sampai ke otak, otak menyampaikan ke hipotalamus, hipotalamus menyampaikan ke seluruh tubuh, suhu dingin sekali, saudara pakai jaket. Ya, itu menandakan kelistrikan otot dan saraf bekerja dengan sangat baik. Paham ya, Zahra? Paham, Pak. Alhamdulillah. Kita lihat ya bagaimana pula kalau kejadiannya pada saraf dan otot. Jenis neuron yang terjadi pada saraf itu diantaranya adalah neuron sensorik. Sensorik itu adalah yang menerima rangsangan. Dia terdiri dari dendrit yang memiliki reseptor. Dia memiliki badan sel seperti di gambar tadi, dan juga dia memiliki akson. Di akson itu dia bersinapsis dengan dendrit neuron penghubung. Jadi dia berhubung ya antara dendrit dan neuron penghubungnya. Ya. Maka neuron penghubung yang tempat akson ini berhubung, ya, dia juga memiliki dendrit, badan sel, dan akson lagi. Jadi semuanya itu memiliki hal yang sama sehingga informasinya itu cepat sampai ke otak, ya, bahkan bisa diterjemahkan langsung oleh hipotalamus, ya. Kemudian setelah dia diterima, dia disampaikan, ya, maka dia dinamakan dengan neuron motorik. Neuron motorik ini juga terdiri dari dendrit, ya, bersinapsis juga dengan neuron penghubung, kemudian ada badan sel dan ada akson. Akson ini nanti ketika dia di milk motorik, dia memiliki neurochemical junction yang berhubungan dengan otot, dan juga dia berhubungan dengan neuroglandular junction yang berhubungan dengan kelenjar. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah memiliki bahan-bahan otomatik, ya, yang benar-benar bisa menyampaikan secara otomatis ke otak, ya, atau ke hipotalamus tadi. Ini ya secara utuh neuron tadi, kemudian ini adalah neuromotorik, ya, ini adalah penghubung, ya, neuron connecting, ya, kemudian ini adalah neuron sensorik, kemudian ini adalah reseptor yang menyampaikan nanti ke hipotalamus, ya, atau ke otak. Ini jumlahnya sangat banyak di dalam tubuh, tidak hanya satu, ya. Tergantung nanti bagaimana yang disentuh, ya, akan menerima rangsangan, maka di bagian terdekat darinya akan menyampaikan hal yang sama ke seluruh tubuh sehingga sampai ke otak. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jenis neuronnya, ya, persarafannya seperti apa. Ya. Yang pertama kita mengenal arah impuls saraf, ya. Arah impuls saraf ini, impuls itu adalah perambatan depolarisasi. Perambatan depolarisasi itu karena saraf utuh itu terdiri dari dendrit, kemudian badan sel dan akson, maka ketiga-tiga fungsi ini harus menggunakan impuls, ya, atau perambatan depolarisasi. Bagaimana perambatan itu? Dicontohkan. Kecepatan impuls saraf itu dia terdiri yang pertama dari diameter akson. Ya, diameter akson ini berdiameter lebih besar akan mengantarkan impuls lebih cepat. Ya, jadi semakin besar diameternya seperti ini, maka dia akan memberikan rangsangan dan impuls secara lebih cepat. Kalau seandainya saudara pernah nyebut LOLA misalnya, loadingnya lama, itu gara-gara diameternya ini kecil. Ya. Jadi kalau saudara misalnya disuruh oleh teman, Bu itu ya, awak ada tugas itu, ada itu, ada praktek itu, saudara bisa merespon dengan sangat baik, itu berarti kecepatan impuls saraf saudara itu bekerja dengan sangat baik. Kenapa? Karena memang diameternya lebar. Ya. Kalau diameternya sempit, ya, itu berarti ada lola di sana, loadingnya lama, ya, sehingga informasi yang sampai ke kita tidak sampai langsung ke hipotalamus. Ya. Kenapa? Karena adanya hambatan, ya, atau resisten, ya, yang terjadi pada kecepatan impuls saraf. Ya. Kemudian adanya selubung myelin. Ini selubung myelin namanya, ya, pada akson, ya. Impuls yang melalui selubung myelin akan dihantarkan lebih cepat karena sinyal dihantarkan dengan cara meloncat dari nodus Lansier ke satu nodus berikutnya. Artinya nanti memang harusnya cepat informasi itu sampai ke kita. Kalau terlambat saja informasi itu sampai ke kita, itu mengakibatkan terjadi kefatalan informasi sehingga kita biasanya mendapatkan kecelakaan. Bisa contohkan. Misalnya saudara temukan
sedang berjalan ada misalnya paku ke atas itu, atau ada kaca ya. Maka ketika saudara lihat, saudara dapatkan rangsangan ini. Maka rangsangan ini harusnya sampai ke neuron sampai ke penghubung, neuron sampai penghubung sampai ke motorik, motorik nanti sampai ke otak, otak sampai ke hipotalamus. Harusnya cepat. Maka perlu kita memiliki kecepatan impuls saraf ini. Coba kalau lambat. Maka tentu kalau lambat mata melihat diterjemahkan misalnya oleh impuls tadi kemudian disampaikan ke otak, maka perintah otak apa? Hipotalamus apa? Geser kaki. Maka kita bisa menghindari kaca tadi atau paku yang sedang mencogok tadi sehingga kita bisa selamat dari kecelakaan. Coba kalau lama. Ya kakinya sudah mau melepaskan tapi loadingnya lama, lola dia, ya. Kena pakunya, berarti terjadi kecepatan impuls saraf yang ada resisten, ada hambatan di sana. Begitu juga ya kalau seandainya saudara keledai lah, ya janganlah kita dicontohkan. Siapa yang sering jatuh di lubang yang sama berkali-kali? Keledai ya, karena memang ya impuls sarafnya itu diameternya kecil, ya, sehingga semua stimulus yang ada atau katakanlah penglihatan ya, stimulus itu banyak tempatnya termasuk juga di penglihatan. Ketika keledai misalnya dia jatuh di lubang yang itu nih, di lubang yang pertama ini hari ini, besok disuruh jalan lagi, dia pasti akan jatuh lagi. Disuruh jalan lagi, pasti dia akan jatuh lagi. Ya kenapa? Karena memang diameter sangat kecil ya. Diameter sarafnya itu sangat kecil, ya, sehingga mengakibatkan terjadi hambatan. Tidak terjadi adanya loncatan. Semakin pintar seseorang, maka biasanya gerakan saltatoir ini akan semakin cepat. Ya. Orang memiliki IQ tinggi itu perbedaannya di sini. Ya. Kalau ini standar ini. Kalau dia memiliki IQ tinggi, dia akan memiliki loncatan yang lebih cepat lagi. Ya. Oke, ya, itu yang terjadi pada saraf dan diapol. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan. Ayo. Ini kita sebentar lagi mungkin ada informasi untuk habis lagi ya. Kita selesaikan ya sampai selesai ya. Mau 3, mau 4 nanti kita masuk lagi nanti. Ada pertanyaan? Dia Ulhak, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak Pak. Tidak ya. Berarti paham ya yang saya. Ya kalau paham berarti nodusnya cepat juga sebenarnya. Paham selalu apa yang saya sampaikan. Oke ya. Kelistrikan di saraf dan otot ini juga neuron bermielin itu mengantarkan impuls dengan sangat cepat. Harusnya caranya adalah pengantaran impuls sangat cepat, mungkin menggunakan lengkung refleks ya. Ini lengkung refleks namanya. Contohnya tanpa sengaja menginjak paku, ya, memerlukan jalur lengkung refleks, ya, kemudian impulsnya sangat cepat, segera diantisipasi sehingga kerusakan tidak parah. Seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Jadi semakin baik, ya, semakin cepat responnya, maka biasanya kita semakin bisa untuk menangani sesuatu permasalahan, ya. Nanti juga problem solving juga seperti itu, ya. Semakin bisa saudara mengatasi masalah dengan mencarikan solusi terbaik. Itu sebenarnya pekerjaan kelistrikan saraf dan otot saudara itu bekerja dengan sangat baik, ya. Tapi semakin lama saudara berlarut-larut dari masalah, itu juga menandakan ada apa-apanya dengan diameter mielin saudara, ya. Tapi memang agak berbeda ya kalau seandainya laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan itu bedanya, kalau perempuan itu menggunakan 99% perasaan, kalau laki-laki hanya menggunakan 1% perasaan. Kalau laki-laki itu menggunakan 99% pemikiran, maka kebalikannya, perempuan itu hanya menggunakan 1% saja dari pemikiran. Jadi nanti kalau pengambil keputusan itu memang terbaik itu adalah laki-laki. Ya dia ya? Ya dia? Ya Pak. Ya, tapi Tahiyat tidak. Ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kelistrikan di saraf dan di otot ini terjadi, ya. Jadi impuls di sepanjang neuron akan berakhir pada bagian ujung yang mengandung vesikel sinaptik namanya. Kemudian vesikel terstimuli mengeluarkan neurotransmitter, ya, misalnya asetilkolin, ya. Kemudian neurotransmitter itu membantu meneruskan impuls menuju sel berikutnya.
Kemudian reseptor sinaptik secara berikutnya menangkap neurotransmitter tersebut sehingga impuls berlanjut ke sel berikutnya. Ya, ini gambarnya. Kemudian ada lagi kelistrikan di saraf dan di otot itu menggunakan kelistrikan di neuroefektor, junction, dan otot. Ya, seperti pada sinapsis, neuromycal junction meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara yang sama menuju efektor. Selanjutnya otot akan mengalami depolarisasi setelah menerima impuls dari saraf melalui neuroefektor junction. Ya, gambarnya. Sekarang kita lanjut ke kelistrikan di otot dan jantung. Ya, ini terakhir. Nanti mungkin kita gabung lagi ya, sudah ada peringatan ini. Ya, kelistrikan di neuroefektor junction dan otot itu terjadi sel otot jantung berbeda dengan sel otot dan saraf dan sel otot dan sel saraf. Coba apa perbedaannya antara ini dengan ini? Coba dibaca. Apa perbedaan ini dengan ini? Nah, yuk dibaca dulu. Nanti saya ingin mendengarkan jawaban saudara. Baca seksama ya. Baca dengan seksama. Ada yang sudah bisa jawab? Saya nanya perbedaan ya. Zahra mungkin? Sebentar Pak, masih memahami. Silakan. Bedanya stimulus sama stimulus S apa, Pak? Ya, itu satu ya. Kalau stimulus itu hanya terjadi pada selain jantung. Kalau SA itu adalah ventricle ya. Itu hanya terjadi pada jantung. Ada lagi yang lain nggak? Kalau itu iya ya. Ada nggak? Saya bertanya tadi apa? Yang sel saraf tuh masih menunggu stimulus, Pak. Oke. Yang otot jantung stimulus SA. Oke, benar ya, Gaby. Jadi coba perhatikan ya, di dalam bagan ini, di sel otot jantung, dia menunggu stimulus. Ya. Ketika dia menunggu stimulus, berarti dia memerlukan adanya rangsangan berikutnya. Ya, dia memerlukan adanya efek ya yang diberikan oleh alam ya, oleh cuaca mungkin, oleh dingin ya dan lain sebagainya. Tapi coba perhatikan di jantung, dia tidak perlu menunggu stimulus. Kenapa, Gaby? Ayo, kenapa dia tidak perlu menunggu stimulus? Bisa jawab, Gaby? Sebentar, Pak. Ya. Tapi jawaban pertama Gaby udah benar. Ya. Atau mungkin bisa dibantu Zahra, kenapa dia tidak perlu menunggu stimulus di jantung? Zahra? Atau dibantu Ya, Debbie Cut Nadia? Debbie Cut Nadia. Atau Aks Iganita Donald dan Rani Azef. Waduh, pakai dan nih sekarang nih. Rani Azef. Kenapa tuh? Di jantung dia tidak menunggu stimulus. Kenapa? HP mati, Pak. Iya. Apa namanya Mbak Konda masuk Zoom? Kenapa di jantung itu tidak menunggu stimulus? Kenapa? 500 per jumlah kuadran kecil per siklus. Kalau dia menggunakan kuadran besar, itu adalah 300 per jumlah kuadran per siklus. Okay.
Nah, ini mohon saudara hafalkan ini ya. Apalagi nanti kalau saudara berada di ruang EKG ya. Satu kuadran besar itu adalah frekuensi jantung 300 per 1 atau 300 kali per menit ya. Kalau dua kuadran besar itu adalah 150 kali per menit. Kalau tiga kuadran besar itu adalah 100 kali per menit. Empat kuadran besar itu adalah 75 kali per menit. 5 kuadran besar itu adalah 60 kali per menit, dan 6 kuadran besar itu adalah 50 kali per menit. Ya. Nah, ini nanti menjadi hafalan untuk saudara bisa melihat bagaimana menghitung nilai EKG yang tampil ketika kita menangani suatu pasien pemeriksaan EKG. Saudara nanti wajib itu ya, karena di Gadar salah satu kompetensi yang utama yang saudara harus miliki itu adalah bagaimana melakukan penghitungan untuk EKG pasien. Ya. Sudah ada yang Gadar di sini? Nabila? Apa, Pak? Gadar sudah ada? Darurat? Oh, KGD, Pak. KGD ya? Nah, sudah ada, Pak, di Sudah. semester 6. Sudah bisa menghitung bagaimana kelistrikan di otot jantung menggunakan EKG ini? Sudah disampaikan belum? Cara memasang EKG, Pak. Oh, tapi bagaimana hasil yang di ini? Belum. Nah, ini caranya ya. Untuk Nah, boleh, Pak. ini ya nanti ya. Kemudian ini potensial otot jantung itu dihitung berdasarkan jumlah kotak di atas ya. Satu kotak kecil ke atas itu adalah 0,1 milivolt ya. Nah, ini nanti sebagai bekal ya saudara nanti melihat ya bagaimana kelistrikan otot di jantung. Sebenarnya saya juga punya modul ya, tapi saudara SP ya tentu nggak perlu modul itu saudara pelajari juga ya. Di saya itu kalau reguler ada modul EKG-nya, kemudian juga kita mempraktekkan bagaimana membaca hasil yang ditentukan dari EKG pasien. Oke, sampai di sini barangkali silahkan ya kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Berarti semua materi tentang pertemuan kita kedua tinggal kita UAS ya. UASnya kalau bisa offline kita ya. Rani? Rani? Bisa kita offline. Bisa kita offline ujiannya. Janganlah. Teman-teman ada udah di kampung, Pak. Rani di mana? Rani di Sijunjung, Pak. Kalau ada yang di Riau, Pak. Ada di Tembilahan, Pak. Kalau Rabiatul di mana Rabiatul? Rabiatul Payakumbuh, Pak. Oh, oke. Pada Cilancian kita di Bukit Tinggi. Nah, kalau Nabila? Nabila di Pekanbaru, Pak. Oh, jauh. Gaby? Gaby di Selatan, Pak. Oh, jauh aja ya. Kalau dia di Yarsi tempatnya. Enggak, Pak. Dia standby Bukit Tinggi, Pak. Aman ya. Diana, atau ginilah ujiannya. Bagi yang berada di Bukit Tinggi, kita offline ya. Nah, jadi nanti saya mengawas yang ujian di luar Bukit Tinggi di kampus saja nanti. Bisa kayak gitu? Bisa kan? Coba yang tunjuk tangan, coba resen yang di Bukit Tinggi. Biar agak enak ujian kita tuh. Coba resen yang di Bukit Tinggi. Berapa orang? Bukit Tinggi Payakumbuh ya. Payakumbuh masih bisa. Coba resen yang Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Gunakan apa itu ya? Zoom itu. Untuk resen. Saya mau hitung. Dia ulang 1. Kalau Rani, di mana Rani tinggal? Sijunjung, Pak. Ini udah oke. 4 jam, Pak. Sampai jam 2 yang resen. 2 orang di mana? Siapa lagi? Cuma 2 orang ya? Aduh. Kalau 2 orang, tidak efektif juga saya ngawasnya. Yang Payakumbuh tadi, tidak tunjangan tuh. Nah, Viva, Jasmine 4. Nah, ada 4 nih.
Ada lagi? Ini enaknya Zoom tuh ya, saya nggak perlu lihat, langsung ada laporan 4 orang resen. 4 orang ya. Kalau 4 orang masih ini ya. Ada 10 orang nggak? Kalau 10 orang bisa tuh kita bikin hybrid. Ada 10 orang? Baru 4 ini? Oke, kata Zoom nggak ada lagi. Oke, kalau 4 orang berarti. Kapan kita ujian? Coba. Kapan ujian, Ran? Sudah bisa langsung besok? Besok bisa? Bisa, Pak. Oke. Besok berarti saya siapkan dulu soalnya ya. Besok jam berapa, Ran? Jam berapa, Rani? Ujiannya besok? Ya, sepakati bersama sekarang aja biar 10, Pak. jam 10. Oke. Ya, jam 10 kita ujian besok ya. Nanti saya juga berikan materi ini untuk bisa pelajari lagi ya. Oke, sampai di Ya, sini Pak. ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.